Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa Darul Ilmi Indonesia dimanapun Anda berada, saya Hajrin Faris Zebua, biasa dipanggil Ustadz Hajrin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan acara terkait tentang PSB 2023-2024. Dikarenakan banyaknya pertanyaan yang kami dapatkan, baik itu dari akun official kami, ataupun dari Instagram, YouTube, dan WhatsApp, maka pada kesempatan kali ini kami rasa perlu untuk menghadirkan langsung Sekretaris Pimpinan Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia untuk menjawab secara langsung tentang terkait PSB 2023-2024. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, baik, Ustadz. Boleh perkenalan dulu, Ustadz? Nama saya Muhammad Fajar Setiananda. Saya adalah atau selaku Sekretaris Pimpinan Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia yang juga bertugas sebagai guru dan pembimbing santri Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Baik, untuk saat ini Ustadz, bagaimana sih setelah berjalan beberapa bulan terakhir perkembangan pesantren kita seperti apa? Alhamdulillah, dari awal pendaftaran santri sampai saat ini santri kita yang mengikuti kegiatan secara aktif baik di kelas maupun di luar kelas ada sejumlah 98 santri, Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka terdiri dari 82 santri reguler atau lulusan SD MI sederajat atau kami menyebutnya kelas reguler, dan selebihnya adalah santri yang lulusan SMP maupun MTS yang kami sebut dengan kelas intensif. Baik, Ustadz. Jadi beberapa waktu belakangan ini, Ustadz, begitu banyaknya pertanyaan yang kita terima, khususnya kami terima di media sosial kita, akun official kita, baik itu YouTube, Instagram, Facebook, ya, ataupun WA, yang menanyakan terkait tentang PSB 2023-2024. Maka mungkin Ustadz bisa sedikit ya penjelasan dari antum, karena pertanyaan sudah kami kumpulkan, ya, jadi mungkin nanti mohon bantuannya agar menjelaskan kepada kami. Pertanyaan pertama, Ustadz, yang sudah kami rangkum, ya, baik itu yang dari media-media sosial kita. Yang pertama, apa itu Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia merupakan cita-cita dan proses yang panjang dari guru kita semua, dari Bapak pimpinan kita, khususnya Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan, untuk mendidik anak-anak untuk berkhidmah kepada umat, sehingga muncullah ide untuk mendirikan pesantren dalam model pendidikan yang modern, Ustadz Hajrin. Kemudian kalau mungkin diurut sedikit dari sejarahnya, Ustadz Nababan bukanlah pendakwah ataupun orang yang baru dalam memperjuangkan agama ini. Beliau sudah menjadi bapaknya para mu'alaf sebelumnya. Betul. Dengan berbagai usaha beliau bahkan sampai mendirikan pesantren mu'alaf, dan di tahun 2021 kemarin muncullah gagasan untuk mencetak kader yang akan selanjutnya meneruskan perjuangan beliau ini. Kurikulum apa, Ustadz, yang digunakan oleh Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia? Kurikulum yang digunakan di Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia adalah kurikulum Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah yang umumnya atau sudah banyak diterapkan di pesantren modern, khususnya mungkin yang lebih kita kenal lebih lama adalah Pondok Modern Darussalam Gontor, Ustaz. Dan tidak sedikit dari pondok alumni maupun pondok pesantren lainnya
yang mengikuti pola pendidikan tersebut yang kita biasanya menyebutnya dengan sederhana yaitu KMI, Ustaz. KMI, singkatan dari Kuliatul Muallimin Al-Islami. Al-Islamiyah. Baik, menarik sekali. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Kira-kira, ya, kalau di antara pemirsa kita ada yang ingin mendaftarkan anaknya di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, bagaimana caranya, Ustadz? Untuk saat ini, alhamdulillah kami punya 2 cara yang mudah-mudahan bisa dipilih dan mudah. Yang pertama adalah dengan datang langsung ke pesantren kami, Ustaz. Pesantren kita bersama, karena ini pesantren milik umat, yaitu yang berlokasi di Jalan Raya Puncak Gadok, Ustaz. Nah, di sana atau di sini insya Allah kami beserta asatid, beserta staf yang bertugas, insya Allah bisa menerima pendaftaran ataupun mungkin kalau di awal Bapak Ibu ingin survei dahulu, itu insya Allah bisa. Pun kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendaftarkannya melalui media online, insya Allah bisa. Kira-kira syarat dan dokumen yang apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia? Oke, bismillah untuk persyaratannya. Yang pertama ada dokumen akte kelahiran calon santri maupun dokumen kartu keluarga calon santri. Ini untuk memverifikasi data karena data ini sangat penting kaitannya baik internal maupun eksternal, Ustaz. Kemudian dilanjutkan beberapa hal terkait yaitu yang menyesuaikan dengan kategori santri, Ustaz. Yaitu terkait ijazah sekolah terakhirnya. Kalau misalnya Ananda atau calon santri lulusan SMP berarti ijazah SMP maupun MTS sederajat. Adapun yang reguler adalah ijazah SD MI sederajat. Yang itu mungkin nanti bisa menyusul, Ustaz. Namun untuk berkas yang pertama tadi, akte dan kartu keluarga, saya kira dan saya yakin semua calon santri memilikinya, itu disertakan saat pendaftaran offline. Untuk yang mendaftarkan online, berkas tersebut bisa dikirimkan ataupun dibawakan saat mengikuti tes masuk nantinya, Ustadz. Insya Allah cukup itu saja, Ustadz. Dan terakhirnya hanya mengisi formulir berdasarkan data yang dibawa tersebut, Ustadz. Setelah pendaftaran, Ustadz, dan membayar biaya, apa yang dilakukan oleh calon santri di Darul Ilmi Indonesia? Baik. Mungkin saya runtut sedikit, Ustadz, ya. Jadi proses pendaftaran itu yang mungkin yang kami bahasakan atau kita bahasakan dengan pendaftaran adalah pengumpulan berkas, pengisian formulir. Namun tak lupa setelah pendaftaran itu ada yang disebut dengan tes ujian masuk dulu, Ustadz. Nah, baru setelah proses ini dan dinyatakan santri itu lulus atau tidak, baru kita masuk ke proses pembayaran atau administrasinya, Ustadz. Dan untuk mungkin singkatnya, untuk tes masuk ini ada 2 tahap, Ustadz. 2 tahap namun dilakukan di waktu dan tempat yang sama. Yaitu pertama adalah tes lisan, mencakup bacaan sholat, mencakup bacaan Al-Qur'annya beserta tajwid, dan ada interview maupun psikotes untuk mengetahui minat dan bakat santri sehingga kita bisa menempatkan santri sesuai dan tepat, Ustadz. Kemudian baru dilanjut dengan ada soal atau ujian tulis, Ustadz. Ujian tertulis, materinya adalah imla atau dikte bahasa Arab, dan kemudian ada berhitung atau matematika dasar. Kedua hal ini untuk menentukan penempatan kelas dan untuk mencapai tujuan pesantren, yaitu khususnya dalam pendidikan bahasanya maupun pendidikan agamanya yang memang di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia kami harapkan santri belajar bahasa Arab misalnya tentu dengan pengajaran sistem metode bahasa Arab, bukan dengan terjemah ataupun jadi kurang maksimal. Mungkin seperti itu, Ustaz. Nah, apakah nanti setelah pembayaran, Ustaz, apakah bisa melakukan refund atau pengembalian biaya setelah itu nanti? Baik, Ustaz Tajrin, untuk terkait tadi refund, Ustaz, sebelumnya kami himbau dulu kepada calon santri maupun wali santri sebelum mendaftarkan diri maupun menetapkan
diri sebagai santri di Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia agar memantapkan hatinya dulu, sehingga ketika mengikuti prosesnya dari daftar ujian dan sampai dinyatakan lulus atau belum lulus itu maksimal gitu Ustaz. Jadi sehingga ketika ada pembayaran atau administrasi sekalipun, bukan kemudian tanda kutip nih Ustadz nih ada beberapa orang atau calon santri coba-coba dulu lah. Nah bismillah insya Allah dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya kami akan memberikan pendidikan yang maksimal dan terbaik untuk calon santri kita. Maka kami harapkan adanya refund ini pun juga bukan yang kami harapkan sebetulnya. Namun bila pun ada nanti berbagai hal ya Ustadz ya, karena kita nggak pernah tahu di tengah jalan ada hal A, B, C, rezekinya Bapak A, Ibu B atau Ananda A, Ananda B, insya Allah refund itu bisa dilakukan dengan ketentuan yang insya Allah ditentukan oleh pimpinan. Umumnya Ustadz, hal-hal yang memang belum dinikmati Ustadz, didapatkan oleh santri. Contoh saat di dalam pendaftaran atau administrasi uang masuk itu sudah masuk kewajiban iuran ataupun SPP di bulan pertama Ustadz. Insya Allah tahun ajaran kita dimulai di bulan Juli tahun 2023. Nah maka kalau misalnya Ananda mengundurkan diri dan sudah membayar, yang pasti kami kembalikan adalah hal tersebut Ustadz. Karena Ananda kan belum mengikuti proses pembelajaran, belum juga menikmati fasilitas makan dan lain sebagainya. Hal itu insya Allah bisa kami refund. Ataupun hal yang lain kemungkinan ya karena segera Ustadz setelah anak itu daftar administrasi segeranya kami lengkapi, ya maka hal-hal yang lain kemungkinan tidak bisa kami refund Ustadz. Seperti itu Ustadz. Baik. Mungkin ada salah satu pertanyaan yang harus kita jawab Ustadz dari calon wali santri. Mereka menanyakan apakah ada diskon Ustadz, ya diskon ketika mendaftar di Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Oke, baik, bismillah. Sejatinya apa yang dibayarkan ataupun yang diserahkan, dititipkan kepada kami, termasuk juga biaya administrasi itu Ustadz, itu semuanya untuk kebutuhan santri. Maka di rincian pendaftaran itu totalnya insya Allah tidak lebih dari Rp7.900.000 Ustadz. Itu sudah termasuk fasilitas anak itu tadi yang sudah saya sebutkan ya Ustadz ya, kebutuhan atau kewajiban di bulan pertama, mencakup ada SPP-nya, mencakup ada uang makannya, berikut laundry-nya Ustadz. Kemudian insya Allah dari uang yang dibayarkan itu anak-anak juga mendapatkan fasilitas lemari, ranjang, bahkan beserta kasurnya Ustadz. Insya Allah anak-anak mendapatkan kasur bertingkat Ustadz seperti itu. Dan juga termasuk uang buku paketnya Ustadz. Sudah termasuk. Dan juga untuk seragam olahraga. Nah maka mungkin yang dikelola oleh pesantren dalam arti untuk pengembangannya adalah uang wakaf Ustadz. Yang mana itu juga akan langsung dirasakan oleh santri. Bismillah, karena amanat dari Bapak Pimpinan, semua pengurus, semua guru yang ada di Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia ini kita berkhidmah untuk umat Ustadz. Maka bismillah yang kita utamakan adalah kenyamanan santri, fasilitas yang dimiliki santri. Insya Allah tidak ada hal-hal yang kurang tepat Ustadz. Jadi pun ada biaya-biaya tersebut kami insya Allah akan dimanfaatkan sebijak mungkin untuk mendukung program pendidikan di pesantren ini. Dan bila mana melihat Ustadz pada umumnya di tingkatan SMP maupun SMA Ustadz, biaya yang kami cantumkan insya Allah mudah-mudahan tidak memberatkan. Pun bila mana ada 1-2 calon wali santri yang memang memiliki tekad kuat dan memiliki potensi untuk belajar di pesantren kami, namun terkendala di biaya, bismillah akan kami temukan solusi Ustadz, namun kami belum bisa menjanjikan pasti. Mungkin seperti itu Ustadz yang bisa kami usahakan. Berarti tadi dari pelayanan yang Antum sampaikan tadi Ustadz, itu sudah termasuk dari bagian SPP semuanya ya, setelah pembayaran SPP ya? Ya. Menarik Ustadz. Pertanyaan lanjutan Ustadz dari pemirsa kita dan calon orang tua santri kita, yaitu apakah bisa jika ingin mendaftar ketika periode program telah berjalan? Dan bagaimana caranya Ustadz? Untuk saat ini Ustadz,
semua santri yang mendaftar di Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia diberikan 2 pilihan opsi, yaitu mendaftar sebagai santri reguler maupun intensif. Jadi bila mana ada mungkin bahasanya santri atau siswa pindahan mungkin begitu ya Ustadz ya, itu kami sarankan sih agar memilih 2 pilihan tersebut, yakni mendaftarkan di kelas intensif misalnya, atau misalnya mengulang kembali dari kelas reguler biasa Ustadz, karena untuk memaksimalkan program pendidikan Ustadz. Khususnya kalau pertimbangan kami dan para pengurus adalah di milieu bahasanya Ustadz. Karena kami menggunakan 2 bahasa dalam kehidupan sehari-hari, nampaknya bila mana langsung diikutkan meskipun jenjangnya seolah sama gitu tapi insya Allah itu untuk kebaikan santri lebih baik kami sarankan tadi memilih intensif maupun reguler, yang mana semuanya dimulai dari tingkat awal atau kelas 1 Ustadz. Dan insya Allah di tahun ini setelah pendaftaran kami tutup mungkin Ustadz, itu adalah batas akhir pendaftaran santri, mengingat pelajaran yang kami alami di sebelumnya ketika pendaftaran itu masih kami buka setelah waktunya kami tentukan, itu nanti kami khawatirnya justru santri dan calon wali santri ini yang kurang nyaman Ustadz, karena nanti terlambat kebutuhannya dan sebagainya, sedangkan kami beserta Bapak Pimpinan, beserta asatid semuanya menginginkan semua yang terbaik Ustadz untuk santri kita. Insya Allah seperti itu Ustadz. Apakah setelah lulus nanti akan mendapatkan ijazah dan apakah bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya? Insya Allah Ustadz, kami usahakan anak-anak ini bisa mendapatkan ijazah ataupun surat keterangan yang bisa digunakan untuk melanjutkan studinya, baik dalam negeri maupun luar negeri, tanpa harus mengikuti ujian paket dan lain sebagainya Ustadz ya. Mungkin tadi lupa kami jelaskan secara rinci bahwasanya Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah ini adalah salah satu pola pendidikan yang sudah diakui negara, yaitu yang disebut dengan pola pendidikan satuan pendidikan muadalah Ustadz. Ada yang model yang modern ataupun yang tradisional, yang insya Allah yang kami terapkan di sini yang model modern dengan bentuk Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Semua santri yang telah menyelesaikan studinya Ustadz, baik yang reguler yaitu selama 6 tahun, berarti seperti melalui masa sekolah SMP sampai SMA, sedangkan untuk yang intensif 4 tahun Ustadz. Jadi intensif itu kami sebutkan intensif karena mereka mempelajari 2 tahun pertamanya itu untuk pelajaran ataupun 4 jenjang sekaligus. Jadi satu intensif itu pelajarannya atau kurikulumnya adalah kelas 1 dan kelas 2, sedangkan untuk yang 3 intensif adalah kelas 3 dan kelas 4 Ustadz. Baru kemudian ketika di tahun ketiga kelas 5 itu full 1 tahun kelas 5 dan selanjutnya kelas 6. Insya Allah mereka mendapatkan ijazah atau surat tanda bukti belajar setara dengan lulusan SMA dan sederajat Ustadz insya Allah. Namun perlu digarisbawahi, sebelumnya itu mereka setelah lulus atau dinyatakan lulus, pesantren memberikan tugas atau mungkin bahasanya tambahan waktu untuk persiapan Ustadz yang disebut dengan program khidmah ataupun pengabdian, yang insya Allah tidak kalah bermanfaatnya. Atau mungkin ada khawatiran nih Ustadz di beberapa calon santri, ya kalau misalnya nanti ngabdi dulu telat dong kuliahnya, telat dong saya masuk ini masuk itu. Insya Allah kami pertimbangkan dengan matang, bahkan di proses pengabdian itu kami siapkan juga anak-anak ini untuk kemudian ketika keluar atau betul-betul lulus ini Ustadz punya tujuan yang tepat, bukan lagi kemudian saya mau kemana, mau ke sana ke sini. Insya Allah seperti itu Ustadz. KM ini berada di bawah naungan apa Ustadz? Kemenag apa Kemendikbud? Kemenag Ustadz. Oh Kemenag ya. Baik, ini juga sebagai informasi kepada Bapak Ibu dan calon wali santri. Nah selanjutnya Ustadz,
apakah bisa masuk PTN lewat jalur SNPTN nanti, Ustaz? Tadi mungkin sudah saya awali dengan ada program khidmah itu, Ustaz. Kemungkinan besar kalau kemudian ada program khidmah itu, maka beberapa santri yang mengajukan SNMPTN kemungkinan belum bisa, Ustaz. Karena kalau misalnya mereka mengajukan SNMPTN dan diterima, berarti dia tidak melakukan proses masa pengabdiannya itu, Ustaz. Namun untuk beberapa hal mungkin nanti kami bisa jadikan pertimbangan, Ustaz. Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini juga bisa kami ajukan di forum dan mudah-mudahan mendapatkan solusi yang terbaik, Ustaz. Karena kami yakini ya SNMPTN sejatinya juga hal yang sangat baik untuk institusi pendidikan ya, Ustaz ya. Nanti mungkin kami coba review kembali karena umumnya kalau di pesantren modern, Ustaz, mereka yang menerapkan proses khidmah atau pengabdian yang diikuti adalah tahap SBMPTN, Ustaz. Karena SBMPTN itu kalau sesuai pengalaman kami dan adik-adik kelas kami, masa berlakunya itu bisa sampai 2 tahun setelah lulus. Namun kalau SNMPTN kan hanya sekali saja ya, Ustaz ya. Namun insya Allah, Ustaz, apapun itu harapannya para wali maupun para santri bisa mendapatkan hal yang terbaik, Ustaz. Insya Allah seperti itu, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ada berapa sih dalam satu kelas di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia itu, dalam satu kelas itu ada berapa orang? Idealnya di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia satu kelas berkisar antara 20 sampai 30 santri, Ustaz. 20 sampai 30 santri. Bahkan alhamdulillah di tahun ini komitmen kami berapapun santrinya tetap kami terima, khususnya di kelas intensif ini, Ustadz. Jadi alhamdulillah di kelas intensif untuk anak-anak lulusan SMP ataupun MTS tahun ini sejumlah 16 santri mereka tetap di satu kelas, Ustadz. Tidak kemudian kami gabungkan, karena hanya 16 tidak sampai 20 digabungkan saja atau dibatalkan program, tidak. Jadi insya Allah kami berikan fasilitas yang terbaik untuk santri kita dan insya Allah dengan jumlah 20 sampai 30 santri ini pengawasan seorang guru maupun pembimbing tetap bisa maksimal dan efisien, Ustaz. Insya Allah. Baik, terkait dengan NISN, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Bismillah, karena saat ini ada 2 program atau sistem pendataan santri ataupun siswa, yaitu ada namanya kalau di Kemendikbud itu Dapodik, Ustadz. Sedangkan kalau di pesantren ataupun Kemenak itu adalah ada namanya EMIS, Ustadz. Insya Allah semua data itu terintegrate atau tergabungkan gitu, Ustadz. Jadi sistematis semuanya. Ya tetap kami pantau terus sehingga tidak ada di kemudian hari santri mengalami kendala karena NISN. Karena sejatinya NISN santri itu sudah didapatkan sejak mereka jadi siswa di jenjang pertama, Ustaz. Contoh misalnya putra atau putri antum mendaftarkan di TK ataupun SD. Mereka sejak itu sudah mendapatkan NISN, Ustaz. Mungkin akan ada beberapa hal yang perlu disesuaikan ketika seorang santri ataupun seorang anak itu dari lembaga pendidikan di bawah naungan Kemendikbud kemudian pindah ke Kemenak. Contohnya ada dari SDIT kemudian pindah ke MTS dan sebagainya pun ketika saat pindah ke pesantren. Namun hal itu bukan jadi kendala lagi karena insya Allah para pengurus di masing-masing kementerian yang bertugas sudah berusaha menyingkronkan sehingga tidak ada masalah kemudian nanti di perguruan tinggi manapun mereka mendaftar mau dari lulusan lembaga pendidikan di bawah Kemenak maupun Kemendikbud, insya Allah tetap diakui dan bisa. Baik, luar biasa, Ustaz. Di antara santri kita kan, Ustaz, ya, baik itu yang sedang ada ataupun yang akan mendaftar, mereka kan pasti memiliki minat, hobi, dan bakat yang berbeda-beda. Apakah nanti mungkin ada kelas tambahan yang akan disiapkan oleh pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, Ustaz? Baik. Di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, minat dan bakat itu merupakan hal yang
tentu akan sangat diperhatikan oleh pembimbing, sehingga sarana dan fasilitasnya akan disiapkan dengan cara yang sebijak mungkin, Ustadz. Jadi mungkin kalau bahasa mudahnya ada ekstrakurikuler mungkin. Betul. Gitu ya Ustadz ya, insya Allah ada. Dan mungkin di tahun ini yang sudah berjalan adalah beberapa ekstrakurikuler terkait olahraga Ustadz. Ada futsal, kemudian ada bela diri, yang mana kami juga mohon doanya dan supportnya dari para pemirsa Darul Ilmi dan calon wali santri maupun para wali santri agar kami bisa melengkapi fase tersebut Ustadz. Insya Allah ke depannya program seperti digitalisasi media, kemudian perpustakaan, ataupun ada istilahnya lagi ini Ustadz, kumpulan para qurra, istilahnya Jamiatul Qurra, insya Allah kami fasilitasi bukan hanya secara fisik Ustadz, namun juga dengan pembimbing yang memang mumpuni, yang memang bisa mengembangkan potensi dan bakat anak ini, sehingga selain keilmuan akademisnya, agamanya, kemudian pengetahuan umumnya, life skill mereka, bakat mereka bisa membantu kehidupan mereka setelah menyelesaikan studinya di sini. Insya Allah kami selalu dukung selama hal tersebut adalah hal-hal yang positif dan tidak keluar dari ataupun tidak mengganggu hal-hal yang sifatnya lebih wajib atau kurikuler Ustaz, seperti itu. Baik, dari banyaknya pertanyaan yang sudah kami rangkum Ustaz, ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Nanti suatu saat jika wali santri mengalami kendala di mana orang tua atau wali santri itu dapat menghubungi pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Oke, saat ini bagi wali santri pesantren Darul Ilmi Indonesia yang sudah mungkin berjalan saat ini tanggal 13 September sudah berjalan 2-3 bulan ini Ustadz, kami memiliki berbagai media. Khususnya kalau untuk yang interaktif atau dialog langsung bisa menghubungi call center, ataupun nanti dari call center tersebut akan disambungkan langsung dengan pengurus yang bertugas atau terkait. Misalnya ada hal yang ingin tanyakan terkait kurikulum, nanti ada disambungkan kepada Direktur KMI beserta stafnya, kemudian terkait keseharian santri ada di Direktur Pengasuhan beserta stafnya, pun nanti pun ada beberapa hal mungkin kalau zaman sekarang seperti grup-grup gitu ya Ustadz ya, sehingga interaksinya bisa lebih cepat, kemudian lebih efisien insya Allah. Ada pun juga saat misalnya nanti kunjungan ketika sudah jadi santri Ustadz, para staf, para asatid insya Allah berkenan, tentu yang bertugas ya Ustadz ya, insya Allah akan berkenan menerima segala masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin auzubillah juga ada keluhan dari santri maupun wali santri, insya Allah. Kita berharap sih nggak ada kendala ya Ustadz ya. Mudah-mudahan. Baik, pemirsa Darul Ilmi Indonesia, dari pertanyaan yang sudah kami rangkum ya, karena banyaknya pertanyaan dari para wali santri dan calon wali santri, maka mudah-mudahan pertanyaan tadi yang langsung dijawab oleh sekretariat pimpinan Ustadz Fajar ya bisa mewakili ya, bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Baik, cukup sekian saja Ustadz. Terima kasih banyak atas waktu kesempatannya ya telah bergabung bersama kita pada kesempatan ini. Saya Ustadz Hajrin Faris Zebua mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.